Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih di Bincang Global kita untuk edisi hari ini 1 Oktober 2021. Masih membahas mengenai kepastian identitas kependudukan bagi penduduk pekerja migran Indonesia. Masih bersama Lalu Muhammad Tessa dari DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Untuk Anda yang ingin bertanya kawan global, kami nantikan Anda, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di line telepon kami 087865110035 atau di 081339909670. Bisa melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp sampai tuntas nanti. Ternyata memang banyak permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia kita ya, yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Banyak sekali gitu. Wah. Ada nggak kira-kira permasalahan yang terjadi yang mungkin dia nggak punya identitas, tapi pulang ke Indonesia karena orang tuanya WNI nih? Ya. Ada nggak, Mi? Kami pernah menemukan itu. Jadi dia orang tuanya dua-duanya menjadi TKI atau pekerja migran itu sudah berpuluh-puluh tahun sejak tahun 1987 gitu. Oke. Di sana, kemudian orang tuanya karena tinggal di Malaysia, akhirnya anaknya dibawa satu itu, sisanya ditinggal diurus oleh keluarganya. Berpuluh-puluh tahun dia menetap di Malaysia, kemudian orang tuanya dua-duanya meninggal. Kemudian anaknya ini kawin dengan orang Malaysia gitu. Nah, kemudian dia cerai, dia kemudian dapat jodoh orang Bima gitu. Nah, kemudian dia pulang ke Indonesia melalui jalan tikus lah istilahnya. Nah, sampai di Indonesia ingin menikah, ternyata dia tidak memiliki dokumen kependudukan begitu. Nah, jadi itu kan nggak bisa nikah tuh. Iya, akhirnya ya dia melalui wawancara dengan tim pengawasan orang asing yang adalah gugus tugas untuk pengawasan orang-orang asing yang terdiri dari satuan, ada dari polisi, ada dari intel, ada dari kejaksaan atau ini imigrasi gitu. Nah, di sana yang kami temukan adalah untuk orang-orang yang sifatnya seperti ini ya disebut dengan stateless person atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. Sebisa mungkin agar mendapatkan hak-hak kewarganegaraannya seperti tadi ya, mendapatkan fasilitas pendidikan atau kesehatan gitu untuk diurus kewarganegaraannya. Alhamdulillah ya, misalkan sebagai contohnya tadi itu, setelah melalui wawancara dengan tim Pora dan melibatkan kami melakukan penelusuran terhadap keluarganya dan di sana ditemukan asal usulnya gitu, sehingga dapat dipastikan bahwa ia adalah secara tadi asas pertalian kekeluargaan itu adalah benar orang Indonesia karena sudah diakui oleh keluarganya, sehingga dia secara otomatis belum secara otomatis sih, karena untuk kasus seperti itu dia harus melalui penetapan keputusan pengadilan dulu gitu. Oke, banyak tahapan ya, Mi ya? Banyak tahapan dia. Jadi setelah penetapan keputusan pengadilan, mendengarkan saksi-saksi dari keluarganya tersebut, dia akhirnya dia dibuatkan ini nanti kependudukannya begitu, diakui sebagai warga negara Indonesia oleh pengadilan. Kemudian tugas kami untuk membuatkan identitas kependudukannya. Seperti itulah, banyak permasalahan lah untuk permasalahan ya. Iya. Itu kalau yang ada keluarga. Gimana kalau misalkan yang tidak ada keluarga sama sekali nih, Mi? Ini seperti apa pemecahan permasalahan? Nah, itu yang menjadi dilema gitu, karena kalau dari kami sendiri kan tugasnya hanya mencatatkan, bukan mengesahkan. Sekali lagi ya, bukan mengesahkan kewarganegaraan itu. Yang mengesahkan adalah pengadilan. Ya, di sana orang tersebut otomatis dia akan melalui wawancara untuk diketahui nasionalismenya lah begitu. Ini sama seperti orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia begitu, sama dia perlakuannya gitu. Jadi melalui wawancara, melalui ini ditanya niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia apa, kemudian dari sana ada beberapa inilah gitu. Ada berapa tahapan mungkin kalau tidak salah satunya dia harus hafal lagu Indonesia Raya begitu. Ya, untuk mengetahui nasionalismenya begitu. Kemudian setelah penetapan pengadilan bahwa dia diangkat menjadi warga negara Indonesia, baru kami yang akan menerbitkan identitas kewarganegaraannya begitu. Jadi ya
memang ini gitu, memang diperlukan suatu langkah-langkah yang bukan berupaya untuk mempersulit orang, bukan gitu, tetapi memang untuk urusan kewarganegaraan ini kan kita harus hati-hati gitu. Betul, nggak main-main ya, Mi Tidak ya. main-main, karena memang ini juga untuk menjaga istilahnya keamanan dari negara Indonesia, jangan sampai disusupi oleh ya katakanlah mata-mata asing begitu. Di sanalah fungsi dari tim pengawasan orang asing atau PORA itu untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing begitu, baik yang sudah memiliki identitas atau izin tinggal tetap sementara ataupun orang asing yang benar-benar istilahnya penduduk gelap itu gitu. Kalau dia dinyatakan bahwa orang ini berbahaya, ya dia akan dikeluarkan dari Indonesia begitu. Baik. Nah, terhadap permasalahan seperti ini yang banyaknya itu baru beberapa contoh ya, Mi ya. Contoh itu. Ini yang banyak sekali. Respon Dukcapil seperti apa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Iya. Jadi Dirjen Dukcapil ya telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membuka kantor pelayanan di 130 perwakilan kedutaan besar Republik Indonesia. Nah, itulah jadi untuk pekerja migran itu yang memiliki masalah identitas gitu bisa mengurus ke kedutaan besar Republik Indonesia, karena di sana sudah disediakan booth atau istilahnya kursi atau ini pos-pos untuk pelayanan, stand-stand untuk pelayanan administrasi kependudukan gitu. Jadi inilah ya wujud nyata dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Oke, mungkin yang sedang mendengarkan talk show kami di 96,7 Radio Global FM Lombok bisa info ya ke kerabatnya ya. Iya, betul sekali. Mungkin saya mau pulang nih tapi identitas saya nggak jelas ini gimana? Iya. Mungkin bisa info langsung aja ke KBRI. KBRI di sana. Oke, baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda di 087865110035 atau bisa juga di 081339909670. Sampai tuntas nanti. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah kita simak yang satu ini.